Sementara Xie mundur, bola api raksasa meledak di sisi lain kepala Crystal Bear. Gu Yue memulai serangannya dari samping. Ketiganya berdiri dalam formasi segitiga, dengan Crystal Bear di tengahnya. Itu menghentak dengan keras, tidak dapat memutuskan yang mana dari ketiganya yang akan diserang. Xie, serang perutnya. Gu Yue, serang matanya. Tang Wulin dengan keras menginstruksikan saat dia menembakkan untaian rumput Blue Silver ke cabang pohon, menariknya untuk dengan cepat melemparkan dirinya ke belakang beruang kristal. Tingkat koordinasi ini diharapkan setelah semua waktu mereka dihabiskan untuk berkultivasi bersama. Xie tidak repot-repot menyembunyikan dirinya saat ini. Dengan sekejap sosoknya, dia mengacungkan belati naga cahaya dan belati naga bayangan, satu berwujud dan yang lainnya tak terlihat. Dia menebas udara, mengirimkan sepasang pedang cahaya ke perut Crystal Bear. Crystal Bear sangat marah. Mungkin sebelumnya tidak tahu mana yang akan ditargetkan, tetapi sekarang berhasil. Segera mengambil langkah besar menuju Xie. Namun, pada saat itu, bola api yang berkobar terbang ke matanya. Meskipun bola api ini lebih kecil dari yang sebelumnya, jumlahnya jauh lebih besar. Crystal Bear mengangkat cakar di depannya sambil menundukkan kepalanya. Saat dia menerima serangan ke perutnya sebelumnya, dia sudah mulai menurunkan posisinya. Sekarang, itu dipaksa untuk lebih membungkuk pada dirinya sendiri. Saat itulah Tang Wulin memilih untuk menyapu. Palu di tangan kanannya ditahan sementara palu di tangan kirinya diposisikan dalam posisi bertahan di depan dadanya. Dengan kecemerlangan keemasan, dia melepaskan cakar naga emasnya saat palu turun ke leher beruang kristal dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tang Wulin mengerti bahwa kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh satu langkah ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia hanya merasa cukup untuk satu serangan ini. Dia harus mempertaruhkan segalanya pada serangan ini, jika itu tidak membunuh beruang, maka ketiganya akan dipaksa untuk melarikan diri dari platform kenaikan roh. Serangan Tang Wulin disertai dengan peluit yang menusuk telinga saat bilah angin hijau memotong udara dan menghantam perut Crystal Bear. Gu Yue telah meledak dengan kekuatan untuk menyamai langkah Tang Wulin dan menyembunyikan suara serangannya. Mempertimbangkan fakta bahwa mereka masih berusia 9 tahun dan tidak memiliki keterampilan jiwa yang kuat, apa yang telah mereka capai sejauh ini dalam pertempuran ini sudah luar biasa. Dia datang. Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin menyapu tengkuk beruang dengan cakar naga emasnya. Suara berderak, "Kakak," datang dari leher beruang saat Tang Wulin mencengkeramnya dengan erat menggunakan efek menghancurkan cakar naga emasnya dengan kekuatan penuh. Leher Crystal Bear telah hancur. Harus dikatakan bahwa kekuatan penuh Tang Wulin lebih dari 1000 kilogram. Dan dengan tambahan efek penghancuran, seseorang hanya bisa membayangkan kekuatannya yang luar biasa. Namun, Tang Wulin menemukan bahwa dibandingkan dengan naga bertanduk 100 tahun, kulit beruang kristal sangat keras dan benar-benar memberikan perlawanan yang mencegahnya dari menghancurkan lehernya sepenuhnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang begitu besar atau tidak menyerang titik lemah Crystal Bear, dia takut serangan itu kemungkinan besar akan gagal. Apakah sudah selesai? Xie menatap saat 1000 tahun Crystal Bear jatuh lebih dulu. Pemandangan ini, selain suara lehernya yang berderak, sudah cukup membuatnya melompat kegirangan. Dengan 2 cincin jiwa, dia memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka, jadi fakta bahwa itu mereka benar-benar bisa menjatuhkan makhluk jiwa yang begitu kuat adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pada saat itu, lapisan cahaya kuning cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuh Crystal Bear. Cakupan cahaya ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 meter dalam radius, tetapi sebenarnya menyelimuti Tang Wulin sepenuhnya. Tidak, Gu Yue memekik saat cahaya kuning segera mengkristal tubuh Tang Wulin. Tubuhnya membeku dalam pendiriannya. Dia secara bertahap mulai terjungkal dan jatuh ke tanah. Kristal rapuh dan akan pecah menjadi pecahan saat terkena benturan. Tang Wulin akan segera hancur. Meskipun ini adalah platform kenaikan roh, masih akan ada efek sisa setelah mengalami trauma hancur berkeping-keping. Bahkan, bisa mengakibatkan cedera permanen. Gu Yue muncul di sampingnya dengan kilatan cahaya perak. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menahan tubuh Tang Wulin. Bentuk kristalisasi Tang Wulin tidak hanya menambah berat badannya, tetapi dia juga masih memegang palu perak beratnya. Orang tidak bisa menebak berapa beratnya sekarang. Gu Yue didorong ke tanah oleh kristal Tang Wulin. Gedebuk itu terdengar dan membuatnya pusing, tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mencegah Tang Wulin jatuh ke lantai dan hancur. Selama dia tidak hancur berkeping-keping untuk beberapa saat setelah kristalisasi, kristal secara bertahap akan surut dengan sendirinya dan lenyap.
Karena inilah waktu yang paling menakutkan adalah tepat setelah kristalisasi oleh beruang kristal. Kesadaran Tanggulin kabur, tetapi dia merasakan sesak dan nyeri yang tajam di dadanya. Dia tidak bisa merasakan sekelilingnya, tetapi ketika dia melihat ke dalam dirinya, dia heran menemukan energi seperti benang emas yang tampaknya muncul dari keadaan tertahan untuk terhubung ke seluruh tubuhnya. Energi kuning gelap mengalir ke setiap sudut tubuhnya, tetapi ditentang oleh benang emas. Dia tahu bahwa benang emas ini bukanlah kekuatan jiwa karena dia sudah menghabiskan semuanya ketika dia menggunakan cakar naga emasnya. Dia juga yakin bahwa kemunculan benang emas ini berfungsi untuk mengurangi rasa sesak yang dia rasakan. Tanggulin, Guyue. Xie buru-buru bergegas ke sisi mereka. Dia dengan hati-hati mengangkat Tanggulin dan menarik Guyue, yang terjebak di bawahnya, keluar. Mata Guyue terpejam, wajahnya seperti selembar kertas emas dan napasnya lemah. Dia terluka ketika Tanggulin yang mengkristal jatuh di atasnya. Xie melihat sekelilingnya. Dia sedikit ragu-ragu, sebelum menamparkan tombol keluar di punggung tangan Guyue. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Tanggulin masih tertutup kristal, jadi tidak mungkin dia menekan tombol Tanggulin. Tiba-tiba, semak belukar di sekitarnya bergemerisik dengan keras. Sepertinya ada sejumlah binatang mendekati mereka. Apa yang saya lakukan? Tanggulin masih mengkristal, dan saya tidak dapat mengirimnya kembali. Apa yang harus saya lakukan? Xie dengan kuat memegang belati naga cahaya dan belati naga bayangan saat dia memikirkan pilihannya. Dia harus melarikan diri sekarang selagi dia masih bisa, karena kekuatan jiwanya hampir habis, tetapi jika dia pergi, maka Tanggulin yang mengkristal akan tetap di sini sendirian. Menghadapi dilema seperti itu, dia tidak ragu memilih jalan yang lebih sulit. Dia berlutut di samping Tanggulin untuk menghemat sisa tenaganya dan mulai mengatur pernapasannya. Tatapannya bersinar dengan cahaya yang tegas. Rekannya ada tepat di sampingnya, jadi bagaimana dia bisa meninggalkannya pada saat seperti itu? Ketika dia masih kecil, ayahnya telah memberitahu dia bahwa seorang pria sejati dapat mendukung surga dan bumi. Dia harus menjadi pria yang dapat mendukung surga dan bumi. Laki-laki harus setia, menghadapi bahaya secara langsung, dan tidak pernah meninggalkan rekan-rekan mereka, bahkan dengan harga hidup mereka. Ini adalah pertama kalinya Xie menghadapi situasi seperti ini, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia seperti anak sapi yang baru lahir, dia sama sekali tidak pemberani. Sebaliknya, dia merasa dirinya bersemangat. Satu demi satu sosok hijau tua perlahan muncul dari sekitarnya. Setidaknya ada 10 orang. Mereka adalah serigala dengan bulu hijau tua di punggung mereka, mata kuning mereka dipenuhi dengan kekejaman sedingin es. Perlahan, mereka maju ke arah Xie dan Tanggulin. Setengah dari mereka menuju mayat naga bertanduk yang tersisa sementara setengah lainnya terus maju menuju Xie dan Tanggulin, mengelilingi keduanya. Serigala hijau, makhluk jiwa 10 tahun. Di antara binatang buas 10 tahun, itu sangat kuat, dengan sifat kekerasan dan secara alami cenderung hidup dalam kelompok. Serigala hijau yang kuat mampu membudidayakan hingga tingkat 100 tahun dengan mengandalkan mayat yang membusuk untuk makanan. Terus terang, mereka adalah pemulung hutan. Xie beralih ke posisi bertahan dengan dua belati dan mengamati serigala yang bergerak perlahan. Dia berteriak sekuat tenaga, "Kamu bisa mendapatkan mayat Crystal Bear, tapi jika kamu menyerangku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Dia tidak tahu apakah makhluk jiwa 10 tahun ini benar-benar bisa memahami kata-katanya, tetapi teriakannya masih membuat mereka ragu-ragu untuk beberapa saat, dan itu sudah cukup baginya. Selama dia bisa menunda mereka cukup lama, Tanggulin akan membebaskan diri dari kristalisasi, dan kemudian mereka bisa melarikan diri bersama. Namun, serigala hijau jelas jauh lebih tertarik padanya daripada mayat beruang kristal. Mereka tidak mengerti satu kata pun yang dia ucapkan dan terus mempererat lingkaran mereka di sekitarnya. Di bawah tatapan mata suram mereka, jantung Xie tidak bisa membantu tetapi berpacu dengan cemas. Saya tidak bisa ragu lagi. Saya harus mengambil inisiatif dan mengambil langkah pertama. Xie menebas pedang naga ringan sambil meluncur ke samping, dengan cepat menutup jarak antara dia dan serigala hijau lainnya. Puh, salah satu serigala hijau yang lehernya diiris oleh pedang naga cahaya, mengeluarkan teriakan sedih saat darah menyembur keluar. Xie dengan gesit bergerak menuju serigala hijau lainnya, tetapi ia membuka mulutnya dan melepaskan bilah angin hijau ke arahnya. Xie menanggapi serangan ini dengan menekuk tubuhnya, sepenuhnya menghindari bilah angin. Dengan punggung ditekuk, dia menerkam serigala hijau. Setelah menyapu kedua belati,
Tenggorokan serigala itu robek dan dia tiba di sisi serigala lain. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia memotong arteri di leher serigala dengan belati naga bayangannya, segera melepaskan semburan darah lagi. Hanya butuh beberapa saat sebelum kehidupan berhenti mengalir melalui pembuluh darah serigala. Meskipun serangannya telah berjalan sesuai rencananya, menyebabkan 3 serigala mati, para serigala itu juga melancarkan serangan mereka sekarang. Lusinan bila angin terbang ke arahnya pada saat itu. Xie mengelak dengan sekuat tenaga, tapi dia menderita beberapa luka di punggung dan kaki kirinya dari serigala yang baru saja bertunangan dengannya. Jaketnya sudah diwarnai merah tua. Bajingan, Xie menjerit, lalu berguling ke samping, menghindari bila angin lain saat dia mengacungkan kedua belati dan terus berperang melawan kelompok serigala ini. Dia tidak berani menggunakan keterampilan jiwa dengan sedikit kekuatan jiwa yang tersisa. Kaki kirinya terluka dan terbukti menjadi beban kecepatannya sekarang, sementara seluruh tubuhnya penuh luka dan memar. Hanya beberapa saat, namun dia sudah berlumuran darah. Adegan pertempuran mereka hanya bisa digambarkan sebagai salah satu dari keputusasaan. Untuk setiap serigala yang dia bunuh, banyak luka ditimbulkan di tubuhnya sebagai gantinya. Meskipun benar-benar berlumuran darah, dia tidak goyah dan mundur. Dari awal sampai akhir, dia bergerak berputar-putar di sekitar Tang Wulin yang mengkristal, melindunginya dari serigala. Dengan belati naga cahaya dan belati naga bayangan di tangan, dia melanjutkan pertahanan sembrono melawan serangan serigala. Energi kuning gelap akhirnya surut, dan indera Tang Wulin berangsur-angsur mulai kembali padanya. Hal pertama yang dia cium adalah bau darah. Setelah beberapa saat, dia melihat sosok merah tua yang hampir tidak bisa berdiri. Wow, seekor serigala melolong, menggambar serigala hijau yang sangat besar untuk menerkam sosok berdarah itu. Aku akan melawanmu sampai mati. Raungan gila Xie membangunkan Tang Wulin dari pingsannya. Belati naga cahaya dan bayangan tersebar pada saat itu. Serigala hijau mendarat di Xie dan mendorongnya ke bawah. Itu membuka mulut penuh belati tajam dan menggigit leher Xie. Bang, bang, bang. Sebuah cahaya perak terbang dan 3 ledakan bergema satu demi satu. Serigala raksasa itu menjerit kesakitan karena terlambat menyadari bahwa tengkoraknya telah retak terbuka. Bingung, Xie hanya merasakan seseorang menamparkan punggung tangannya, dan di saat berikutnya, kegelapan memasuki matanya. Dia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi. Setelah menghancurkan tengkorak serigala yang ada di atas Xie, Tang Wulin melihat pemandangan pahit di sekitarnya, memperbarui tekadnya. Dia tidak melihat Gu Yue dimanapun dan menebak bahwa dia sudah kembali. Dia menekan tombol di punggung tangannya, dan kegelapan memasuki matanya seperti yang lainnya. Setelah menghilang dari hutan, bilah angin yang ditembakkan oleh serigala bertemu dengan apapun kecuali udara. Kegelapan diganti dengan cahaya saat Tang Wulin dengan cepat melesat keluar dari kotak logam dan berteriak, Xie. Tang Wulin menyipitkan matanya agar tidak terpesona oleh kehadiran cahaya yang tiba-tiba saat dia mencari Xie. Dia melihat Zhang Yangzi, Wang Jinsi dan Gu Yue yang bergerak-gerak, yang duduk dengan wajah pucat. Lalu ada kotak logam terbuka di sampingnya. Tang Wulin bergegas ke kotak tempat Xie berada. Xie. Tang Wulin dengan cemas memanggil. Saya baik-baik saja. Sedikit sakit, Xie berkata dengan lemah, saat dia berjuang untuk membuka matanya. Tang Wulin akhirnya bisa rileks sekarang karena dia tahu Xie baik-baik saja. Gelombang kelelahan dan perasaan mati lemas kristal menguasainya. Kakinya kehilangan kekuatan, membuatnya jatuh ke pantatnya. Wu Zhangkong dan Long Hengsu berdiri di samping. Long Hengsu benar-benar terkejut, sementara Wu Zhangkong tetap tenang seperti biasanya. Anggota staf pagoda jiwa berseru dengan tulus, para jenius. Mereka benar-benar jenius yang layak dipelihara. Apakah Anda yakin anak-anak ini baru berusia 9 tahun? Petik 2. Tatapan anggota staf membara dengan harapan, terutama ketika dia mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, Xie dan Gu Yue. Dia telah menyaksikan seluruh pertunjukan mereka. Adegan yang paling menakjubkan tidak diragukan lagi ketika Tang Wulin telah menjatuhkan monster jiwa yang kuat hanya dalam 2 serangan. Tangan kanannya yang berubah jelas memiliki kekuatan beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Tidak hanya mampu membunuh naga bertanduk 100 tahun dalam 1 serangan, tetapi juga cukup kuat untuk menghancurkan beruang kristal 1000 tahun. Jika mereka sedikit lebih berpengetahuan tentang Crystal Bear, maka mereka tidak akan menderita pada akhirnya, dan pembunuhan mereka akan dianggap sempurna. Penampilan Gu Yue sama-sama patut dikagumi. Koordinasinya dengan Tang Wulin luar biasa.
Dia telah menggunakan berbagai elemen pada saat-saat optimal untuk membantunya, dan itu juga berkat dia bahwa Tang Wulin tidak terluka pada akhirnya. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan bentuk kristal, yang beratnya lebih dari 500 kilogram, untuk mencegahnya hancur. Anggota staf tahu bahwa dalam situasi seperti itu, orang biasanya tidak memiliki waktu untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu nyata atau virtual. Fakta bahwa Gu Yue mampu membuat keputusan cepat untuk menyelamatkan Tang Wulin berarti bahwa bahkan pada kenyataannya, dia akan sama penentu. Mereka hanya anak-anak berusia 9 tahun. Dengan pertemanan yang begitu kuat, bagaimana mungkin koordinasi mereka tidak sedalam ini? Pantas saja Issei Academy rela merogoh kocek begitu banyak untuk membawa mereka ke sini. Meskipun mereka tidak lama berada di platform kenaikan roh, mereka dihadapkan dengan rintangan terbesar sepanjang waktu. Dan Cie pada akhirnya, meskipun tahu dia bukan tandingan serigala, dia tetap tinggal demi rekannya. Dia terus melindungi Tang Wulin sampai kristalisasi menghilang dan akhirnya dikirim hanya ketika Tang Wulin telah dibebaskan. Meskipun seseorang tidak akan benar-benar mati di platform kenaikan roh, luka yang mereka derita semuanya terasa sangat nyata. Cie telah menderita puluhan luka di tubuhnya, namun dia masih terus bertarung dan melindungi Tang Wulin sampai akhir. Selama waktu itu, dia telah meminimalkan cedera yang dideritanya sambil memaksimalkan jumlah musuh yang dia bunuh. Dia benar-benar luar biasa. Anggota staf ini belum pernah melihat pertunjukan pertama yang luar biasa seperti ini dari Soul Masters sebelumnya. Yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa anak-anak ini hanya memiliki 1 atau 2 cincin. Wu Zhangkong perlahan berjalan ke 5 siswa, suaranya yang membosankan memenuhi telinga mereka. Mulai sekarang, kalian berlima adalah skuadron pertempuran mini. Kaptennya adalah Tang Wulin, dan wakil kaptennya adalah Cie. Ayo pergi. Selesai berbicara, dia mulai memimpin mereka menuju lift. Kelimanya saling memandang dengan cemas dan kaget saat satu pikiran memasuki kepala mereka. Skuadron mini, Wang Jinxi memandang Tang Wulin, lalu Zhang Yangzi, yang wajahnya tidak sedap dipandang, tetapi lebih dari itu, penuh rasa malu. Sebelum datang ke sini, Zhang Yangzi penuh dengan ambisi dan daya saing, tetapi setelah menyaksikan peristiwa di platform kenaikan roh, ambisinya telah benar-benar hilang dari hatinya. Tanpa berbicara tentang kekuatannya, hanya tindakannya di platform kenaikan roh yang sangat kurang dibandingkan dengan rekan-rekannya. Terlepas dari apakah itu Tang Wulin yang telah membunuh 2 makhluk jiwa yang kuat, Gu Yue yang rela berkorban, atau Cie yang telah berjuang hampir sampai mati untuk rekannya, masing-masing dari mereka luar biasa. Jika dibandingkan dengan ketiganya, dia dan Wang Jinxi terlalu kurang. Wang Jinxi telah menemui ajalnya setelah bertemu dengan monster jiwa yang kuat, tapi dia baru saja pacaran dengan bencana. Dalam perjalanan pulang, 5 siswa masih memikirkan kejadian di platform kenaikan roh. Zhang Yangzi sangat menyesal, sementara Tang Wulin merenungkan situasi di dalam platform kenaikan roh, pertempuran terus berulang di dalam pikirannya. Apa yang dia yakini, bagaimanapun, adalah bahwa pertempuran mereka di platform kenaikan roh hari ini sangat merangsang. Tang Wulin memiliki kesan yang sangat mendalam. Aku benar-benar bertarung dengan monster jiwa. Jadi seperti itulah rasanya bertempur melawan monster jiwa, meskipun aku tahu semuanya virtual di dalam platform kenaikan roh, aku merasa sedikit ketakutan saat mengingatnya. Itu adalah tekanan dari pertarungan hidup dan mati. Berkultivasi dalam situasi seperti itu jauh lebih baik. Tang Wulin tiba-tiba merasakan kehangatan menyebar dari tulang punggungnya ke seluruh tubuhnya. Pada awalnya, itu sangat redup sehingga dia hampir tidak bisa merasakannya. Tetapi semakin dekat mereka ke akademi, semakin jelas perasaan itu. Saat kehangatan menyebar ke 4 anggota tubuhnya dan meresap ke tulangnya, dia merasa sangat nyaman, tetapi pada saat yang sama, kelelahan menyapu dirinya. Di sisinya, Gu Yue menemukan bahwa seluruh tubuh Tang Wulin bergoyang saat dia tersandung. Dia dengan cepat mendukungnya, dengan cemas bertanya, "Wulin, apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu, aku hanya merasa sangat mengantuk." Dengan dukungan Gu Yue, itu seperti saklar telah dibalik. Seluruh tubuhnya menjadi lemah dan jatuh ke pelukan Gu Yue. Wu Zhangkong berhenti di tengah langkah dan dengan cepat berbalik, keheranan mewarnai wajahnya. Yang lain juga mulai memperhatikan perilaku abnormal Tang Wulin. Dalam sekejap, Wu Zhangkong muncul di depan Tang Wulin, dengan cepat meraih pergelangan tangannya. Kulit Tang Wulin bersinar dengan lapisan cahaya biru keemasan saat dia berbaring tak sadarkan diri, napasnya lesu. Situasi seperti ini, ketika Long Hengsu tiba dan melihat keadaan Tang Wulin, dia tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan tertentu.
Tatapannya menjadi penuh perhatian. Wu Zhangkong mengangkat Tang Wulin ke punggungnya. Dia baik-baik saja, hanya saja jiwa rohnya berkembang. Ah! Keempat siswa itu berseru serempak. Evolusi jiwa roh. Dalam perjalanan mereka ke platform kenaikan roh, Xie sudah menjelaskan kepada Tang Wulin bagaimana mungkin untuk mengembangkan jiwa rohnya di dalamnya, tetapi dia hanya berbicara tentang kemungkinan. Evolusi jiwa roh sangat langka seperti memenangkan tiket lotre. Kesempatan untuk memasuki platform kenaikan roh bahkan sekalipun sulit didapat, apalagi kesempatan untuk membunuh monster jiwa yang kuat. Selain itu, beruang kristal 1000 tahun yang mereka temui hari ini telah menjadi musuh yang sangat tangguh, sehingga bahkan para tetua jiwa 3 cincin akan menganggapnya menantang. Faktanya, mereka membutuhkan setidaknya tim yang terdiri dari 7 orang untuk mengalahkannya. Dalam situasi seperti itu, setiap orang yang telah membayar harga besar untuk memasuki platform kenaikan roh akan selalu memperdebatkan siapa yang akan mendapatkan serangan terakhir pada makhluk jiwa dan menuai hasilnya. Namun, bagaimanapun juga, mereka akan menderita banyak korban yang bertarung melawan monster jiwa yang begitu kuat. Di bawah tatapan kaget semua orang, Wu Zhangkong berbicara dengan tenang. Jiwa rohnya secara alami lemah, jadi lebih mudah untuk berevolusi. Untuk setiap makhluk jiwa yang Anda bunuh di platform kenaikan roh, Anda mendapatkan 1/10 dari energi kultivasinya. Energi itu, pada gilirannya, akan tersebar secara merata di antara cincin-cincin jiwa Anda. Dengan kata lain, jika Anda membunuh binatang jiwa 10 tahun, jiwa roh Anda akan mendapatkan energi kultivasi selama 1 tahun. Jika jiwa roh Anda memiliki 110 tahun energi, maka itu akan menjadi energi 111 tahun. Ketika terakumulasi hingga mencapai 1000, maka ia akan berevolusi. Jiwa roh Tang Wulin hanya 10 tahun. Dia memperoleh energi setidaknya 20 tahun dari membunuh binatang jiwa 100 tahun, dan energi senilai 100 tahun dari binatang jiwa 1000 tahun. Selanjutnya, karena dia hanya memiliki 1 cincin jiwa, semua energi terkonsentrasi ke dalam 1 cincin itu, memungkinkan dia untuk mengembangkan jiwa roh 10 tahun menjadi jiwa roh 100 tahun. Adapun yang lainnya, Anda harus membunuh setidaknya 18 atau 19.000 tahun makhluk jiwa untuk mengembangkan jiwa roh Anda. Dengan pemikiran ini, lakukan yang terbaik di masa depan. Petik 2. Benar sekali. Selain Tang Wulin dan Gu Yue, semua orang memiliki 2 cincin jiwa. Ini berarti bahwa energi yang mereka peroleh dari membunuh makhluk jiwa akan terbagi antara 2 cincin jiwa, dengan setiap cincin menerima 5% dari aslinya. Meskipun masih ada beberapa manfaat, jauh lebih sulit untuk mengembangkan jiwa roh mereka. Belum lagi membunuh monster jiwa 1000 tahun, bahkan jika itu hanya mencoba menemukan monster jiwa ribuan tahun di platform kenaikan roh dasar, itu sudah sangat sulit. Jadi pada akhirnya, tetap ada manfaatnya memiliki 1 cincin. Setelah kembali ke akademi, Wu Zhangkong diam-diam menyuruh semua orang kembali ke asrama mereka dan berkultivasi. Mereka perlu mencerna pengalaman tempur hari ini, dan Tang Wulin akan tetap berkepala dingin sampai jiwa rohnya menyelesaikan evolusinya. Analisis peristiwa hari ini lebih baik ditinggalkan untuk besok. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin kembali ke asramanya. Satu-satunya hal adalah Wu Zhangkong tetap tinggal, bahkan setelah menurunkan Tang Wulin. Bagi orang lain, Wu Zhangkong tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi Tang Wulin berbeda. Tang Wulin memiliki jiwa bela diri yang unik dan bermutasi. Wu Zhangkong harus memastikan bahwa Tang Wulin tidak akan terancam selama evolusi jiwanya. Pengalaman Tang Wulin kali ini sangat jauh dari ketika dia membuka segel pertama. Saat jiwa rohnya berevolusi, dia merasa seolah-olah sedang berendam di kolam yang hangat. Kehangatan ini menembus ke dalam tulang-tulang tubuhnya, dengan lembut beredar di dalam dirinya. Dia benar-benar bebas dari kekhawatiran apapun dalam keadaan nyaman seperti itu. Tubuhnya dipukuli dan jiwanya kelelahan, tetapi rasa lelahnya berangsur-angsur menghilang di bawah kehangatan ini. Tang Wulin bahkan tidak ingin membuka matanya saat dia menikmati perasaan luar biasa ini. Saat dia terus berendam dalam kehangatan, lingkaran keemasan di sekitar tubuhnya secara bertahap berubah menjadi biru. Untaian demi untai Blue Silver Grass mulai memanjang dari telapak tangannya, mengelilinginya. Wu Zhangkong dengan lembut memutar untaian rumput Blue Silver di sekitar jarinya. Dia dengan hati-hati memeriksanya, matanya bersinar karena keheranan. Apakah ini benar-benar rumput Blue Silver? Bukan hal yang aneh bagi Blue Silver Grass menjadi seperti sulur atau elastis, tetapi yang benar-benar membuatnya takjub adalah kenyataan bahwa dia bisa melihat saluran energi di dalam Blue Silver Grass. Saluran energi ini bersinar dengan cahaya keemasan yang redup.
Bersama dengan cahaya biru samar dari rumput itu sendiri, itu sangat mirip dengan cahaya biru keemasan yang menutupi tubuh Tang Wulin sekarang. Selain itu, Wu Zhangkong menemukan bahwa garis-garis vena yang samar-samar tumbuh lebih jelas di bawah cahaya saluran energi, seolah-olah itu semacam jejak halus. Semua detail ini dicatat di bawah pengamatan Wu Zhangkong. Seperti dugaanku, garis keturunannya menyebabkan jiwa bela dirinya bermutasi lagi. Dari apa yang saya lihat, ini pasti mutasi yang sangat menguntungkan. Dia sudah memiliki cakar naga emas, yang memberinya kekuatan melebihi pangkatnya. Meskipun itu tidak bisa bertahan lama dan terbatas pada pertempuran jarak dekat, itu masih merupakan dorongan besar untuk kekuatannya. Satu-satunya hal yang saya tidak yakin adalah apakah garis keturunannya dapat berkembang lebih jauh atau tidak. Jika bisa, itu akan benar-benar menjadi pemandangan untuk dilihat. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan samar melintas dari dada Tang Wulin, dan gold light merayap keluar. Panjangnya kira-kira 10 cm, dan setebal jari kelingking Tang Wulin. Meskipun masih ramping seperti sebelumnya, sisik emasnya jauh lebih menarik sekarang. Sisik di dahinya memiliki warna emas yang berbeda. Dibandingkan dengan sisik lain di tubuhnya, emas itu bersinar dengan menyilaukan. Dengan setiap napas yang diambil, sisiknya semakin bersinar, dan matanya yang sebelumnya keruh semakin jelas. Lingkaran cahaya kuning redup muncul dari tubuh gold light, jauh lebih kuat dari warna putih sebelumnya. Itu berevolusi, itu benar-benar berevolusi. Itu adalah jiwa roh 100 tahun sekarang. Jiwa roh cacat Tang Wulin telah berevolusi menjadi jiwa roh 100 tahun karena kerja kerasnya di platform kenaikan roh dan kekuatan garis keturunannya. Akhirnya ada beberapa nilai untuk itu. Wu Zhangkong sedikit mengangguk. Tidak buruk, Tang Wulin akhirnya memperbaiki kekurangannya. Tetapi bagaimana keterampilan jiwanya akan berubah setelah evolusi jiwa rohnya? Akankah transformasinya membuatnya lebih kuat? Sebagai seorang guru, Wu Zhangkong sangat jelas tentang kelemahan Tang Wulin. Poin kuatnya jelas, dia memiliki kekuatan ilahi bawaan, dan kekuatan garis keturunan yang memungkinkan dia untuk mendominasi teman-temannya. Kelemahannya, bagaimanapun, sama jelasnya. Ketika sampai pada itu, kekuatan jiwa guru berasal dari jiwa bela diri mereka. Jika jiwa bela diri mereka tidak kuat, maka mereka tidak akan bisa berjalan jauh di jalur kultivasi. Kekuatan fisik dan kekuatan garis keturunan pasti memiliki manfaatnya, tetapi tidak pernah ada seorang pun dalam seluruh sejarah Soul Master yang naik ke puncak hanya dengan dua hal ini. Tang Wulin ingin tumbuh lebih kuat, jadi jiwa bela dirinya harus tumbuh lebih kuat juga. Jiwa roh adalah bagian dari jiwa bela diri, jadi setiap peningkatannya akan berdampak signifikan. Jiwa bela diri Tang Wulin telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya sendiri, tetapi kendalinya selama pertempuran tidak bagus, dia hanya menggunakannya seperti tali. Wu Zhangkong dapat dengan jelas membedakan masalah ini, tetapi dia tidak membicarakannya dengan Tang Wulin karena dia tahu betapa menakjubkannya persepsi Tang Wulin. Dia yakin bahwa Tang Wulin akan menemukan kekurangan ini sendiri. Selain itu, Wu Zhangkong ingin melihat apakah kekuatan garis keturunan Tang Wulin akan mendapatkan efek lain ketika dia mencapai peringkat 20. Tapi sekarang, dia bahkan tidak perlu menunggu sampai Tang Wulin mencapai pangkat itu. Jawabannya sudah muncul dengan sendirinya. Jika seperti ini, maka pertumbuhan jiwa bela dirinya adalah sesuatu yang dinantikan. Wu Zhangkong tidak pernah percaya bahwa Blue Silver Grace adalah jiwa bela diri yang lemah. Lagi pula, anggota terkuat dari generasi pertama Shrek Seven Monsters, yang juga merupakan master jiwa terkuat dalam sejarah, akhirnya naik menjadi dewa dengan Blue Silver Grace di awal. Melalui penggunaan Blue Silver Grace itulah dia telah mengambil satu langkah demi satu langkah menuju keilahian. Dalam 20.000 tahun terakhir, selain pendiri pagoda roh, tidak ada orang lain yang bisa naik ke ketuhanan. Jadi, rumput Blue Silver tidak selalu selemah yang dibayangkan. Cahaya yang dipancarkan dari Tang Wulin perlahan meredup. Little Gold Light membuka mulutnya lebar-lebar seolah menguap sebelum menundukkan kepalanya, menghilang ke dalam tubuh Tang Wulin. Dengan evolusi yang sekarang selesai, Tang Wulin berhenti bersinar dan tertidur lelap. Evolusi jiwa roh akan menyebabkan banyak perubahan baik dalam jiwa bela diri dan master jiwa. Peningkatan jiwa bela diri seseorang juga membawa keuntungan bagi master jiwa secara keseluruhan. Baik dalam hal kekuatan, kecepatan, kekuatan jiwa, kecepatan reaksi, atau keuletan tubuh seseorang, semuanya akan ditingkatkan. Evolusi itu memakan waktu lama dan membuat Tang Wulin kelelahan. Tidur yang nyenyak, Tang Wulin bangun keesokan harinya dengan perasaan luar biasa. Sejak dia membuka segel pertama Raja Naga Emas, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya bengkak.
Tapi sekarang, perasaan ini telah menghilang, meninggalkan kejutan yang menyenangkan di tempatnya. Kekuatan jiwanya telah meningkat sedikit, dan meskipun itu belum mencapai peringkat 15, peningkatan ini masih sesuatu yang akan memakan waktu lebih lama jika dia berkultivasi secara normal. Sepertinya aku mendapat banyak manfaat dari pertempuran kemarin. Kamu bangun. Suara yang tiba-tiba membuat Tang Wulin cukup ketakutan. Dia menoleh untuk menemukan Wu Zhangkong duduk bersila di kursi di dekatnya. Guru, kamu, setelah menatap kosong ke Wu Zhangkong sejenak, Tang Wulin mulai mengingat kejadian malam sebelumnya, dan bagaimana Wu Zhangkong mengawasinya sepanjang malam. Jantungnya melonjak dengan kehangatan saat dia dengan cepat turun dari tempat tidurnya. Wu Zhangkong menatap matanya dan berkata, mandi dan pergi makan pagi. Jiwa-jiwamu telah berevolusi sehingga kami dapat menguji perubahan yang diperoleh keterampilan jiwa Anda setelah itu. Setelah selesai berbicara, dia bangkit, menepuk bahu Tang Wulin, lalu pergi. Evolusi jiwa roh. Evolusi jiwa roh. Jiwa-jiwaku berevolusi. Tang Wulin berdiri di sana tertegun. Jiwa rohnya selalu menjadi titik sakit baginya. Hatinya akan sakit setiap kali dia melihat rekan-rekannya dan jiwa roh 100 tahun mereka. Dia membandingkan mereka dengan jiwanya yang hanya 10 tahun. Dengan semangat kompetitifnya, itu terlalu melemahkan semangat. Ketika CSE memberitahunya tentang kemungkinan jiwa roh berevolusi di platform kenaikan roh, dia tidak serius memikirkannya. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang bahkan berani dia impikan. Tapi Wu Zhangkong tidak akan berbohong padanya. Dengan kilatan cahaya, Blue Silver Grace miliknya muncul dan lingkaran cahaya muncul dari bawahnya. Cincin jiwa yang awalnya putih telah diubah menjadi cincin jiwa dengan cahaya kuning lembut. Warnanya kuning. Cincin jiwa 100 tahun. Little Gold Light meluncur ke bahu Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya ke arahnya dan itu meluncur ke telapak tangannya. Setelah memeriksa Gold Light dengan cermat, mata Tang Wulin menjadi agak kusam saat dia mengenang sejenak. Belum lama ini, dia telah dipenuhi dengan kesedihan sampai ingin mati karena cahaya emas kecil ini. Itu adalah jiwa roh yang rusak yang mewakili uang hasil jerih payah selama 3 tahun. Di tengah keputusasaannya pada saat itu, hanya karena kemauannya yang kuat sehingga dia bisa bertahan. Akhirnya, sumber kesedihannya kini berubah menjadi sumber kegembiraan. Gold Light tidak bisa lagi dianggap sampah sekarang karena telah berevolusi. Sebagai jiwa roh 100 tahun, itu bisa memberinya 2 cincin jiwa. Ini berarti dia tidak perlu membeli jiwa roh lain untuk sementara waktu lebih lama. Dengan evolusi Gold Light, dia bisa menghemat lebih banyak uang dan membeli item roh yang dibutuhkan untuk membuka segel kedua. Tang Wulin menghela nafas panjang saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya. Dia merasa bahwa sekarang, kemungkinan tak terbatas telah terbuka baginya. Mengikat. Dengan perintahnya, helai demi helai Blue Silver Grace melesat dan mengikat segala sesuatu di kamarnya. Seiring dengan evolusi jiwa rohnya, Tang Wulin menemukan bahwa rumput Blue Silver miliknya telah tumbuh lebih tebal, menjadi lebih ulet, dan mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan jiwa dari sebelumnya. Ketika dia menggunakan skill jiwanya, warna emas, sama dengan warna Gold Light, muncul di benaknya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gold Light, apa ini? Kamu. Tanpa menunggu Tang Wulin selesai berbicara, Gold Light tiba-tiba muncul dan tenggelam ke dalam banyak untaian rumput Blue Silver. Segera, beberapa helai rumput Blue Silver berubah menjadi keemasan karena ditutupi oleh lapisan sisik yang halus. Ini adalah, apakah ini perpaduan antara jiwa roh dan jiwa bela diri? Ini, Little Gold Light bukan lagi produk yang rusak. Dia bisa membantuku dalam pertempuran sekarang. Ketika Tang Wulin menarik seutas rumput Blue Silver emas, dia segera menemukan bahwa tidak hanya itu lebih keras dari sebelumnya, itu juga lebih kuat dari untaian normal lainnya dari rumput Blue Silver. Untaian Blue Silver Grace ini terasa seperti perpanjangan dari dirinya sendiri, seperti anggota tubuh tambahan. Meskipun itu tidak sekuat lengan kanannya dengan sisik emas, itu hanya sedikit lebih lemah dari lengan kirinya. Ini adalah jiwa roh 100 tahun. Dengan seberapa kuat rumput Blue Silver saya sekarang, bin saya pasti akan jauh lebih berpengaruh mulai sekarang. Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan senyuman penuh pengertian saat dia bergegas keluar dari kamarnya, bersorak. Saat itu masih pagi dan kilatan cahaya pertama baru saja merayap di cakrawala. Setelah mencuci wajahnya, dia dengan marah bergegas ke lapangan pelatihan. Berevolusi. Jiwa-jiwaku berevolusi. Aku sama seperti yang lainnya sekarang. Saya memiliki jiwa roh 100 tahun juga. Dengan cincin jiwa 100 tahun.
Tang Wulin berteriak kegirangan di dalam hatinya saat angin melewatinya, tampaknya menyebarkan kabut di dalam dirinya. Evolusi jiwa roh ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, itu juga memberinya ketenangan pikiran. Dia mampu mengedarkan kekuatan jiwanya lebih lancar dari sebelumnya, sementara kekuatan garis keturunan dan jiwa bela dirinya sepertinya menyatu dalam keadaan aneh ini. Berdiri di luar pintu asrama, Ouyang Zixin menatap pemandangan itu dengan kaget. Seorang anak muda sedang berlari dengan liar di lapangan latihan dengan tangan terbuka lebar. Apa yang terjadi padanya? Ouyang Zixin tidak bisa menahan senyum di pemandangan ini. Anak laki-laki ini sangat menarik. Setelah berlari beberapa lama, Tang Wulin melihat sosok yang cantik dan akhirnya memperlambat langkahnya. Selamat pagi kakak perempuanku. Tang Wulin bukan dirinya yang biasanya malu-malu hari ini dan benar-benar mengambil inisiatif untuk memanggil Ouyang Zixin. Mata besar Tang Wulin bersinar dan pipinya memerah karena liar, memamerkan kekuatan mudanya. Kenapa kamu adik junior sangat bahagia? Ouyang Zixin dengan penasaran bertanya. Tang Wulin tertawa. Tidak apa-apa, saya hanya membuat terobosan dalam kultivasi saya jadi saya cukup bahagia. Petik 2. Ouyang Zixin tersenyum padanya. Kalau begitu bagus, bertarunglah. MN. Beginilah seharusnya seorang anak bertindak. Anda seharusnya tidak selalu depresi, terlihat seperti orang tua. Lagi pula, kamu masih baru berumur 10 tahun. Petik 2. Anak. Tang Wulin tertegun dan kecanggungan memenuhi hatinya. Jadi di matanya aku hanyalah anak kecil. Tubuh Tang Wulin sangat panas pada saat langit bersinar dan dia pergi ke ruang makan. Jendela pertama menyediakan makanan gourmet bergizi yang menghibur hati Tang Wulin yang murung. Lagi pula, bukankah kerangka berpikir yang baik bermanfaat bagi kecepatan kultivasinya?